Em, Situasi politik negeri, Mata Najwa selalu topiknya yang situasi yang terkini atau situasi politik. Itu sesuatu yang mudah untuk ditertawakan atau justru menghindar kalau bicara politik? Kalau saya sih masih dalam tahapan kalau misalnya sampai sejauh mana, karena kita punya batasan sendiri. Ada beberapa batasan, kalau misalnya seperti tadi, kalau misalnya ini ya kalau dia agak hitam menjelek-jelekan, belum tentu kita nggak tahu seperti apa kondisinya, ya saya tidak masuk ke dalam kondisi yang seperti itu. Tapi kalau kenyataannya paling tidak kita tidak menyerang seseorang tetapi menyerang sebuah kebijakan misalnya. Kalau memang seperti itu masih inilah, misalnya kasarnya gini aja, UN, saya salah satu orang yang tidak setuju gitu, masih bisa dibecandain kan, bagaimana menyiksa orang-orang harus itu bisa kita ceritakan dengan hal-hal yang lucu misalnya. Orang stres kan lucu kalau misalnya, sampai orang ada kesurupan gitu, ih mau UN kesurupan, hebat sekali. Itu gak pernah ada di dunia, mungkin hanya di kita aja. Itu kan menjadi satu keunikan. Tapi tidak pernah person, walaupun kan yang tidak sekarang... usah, bukan langsung menteri... pendidikannya, bukan. Saya kebijakannya. Nah setelah kebijakannya baru ke menterinya. Oh sama aja ya. Itu nyerang orang katanya itu sih. Tapi kan sebetulnya kalau bicara politik kan sesungguhnya yang lucu kan politikusnya kan calon toh. Iya. Masa sih tidak gatal gitu ingin mengomentari, ingin menertawakan politikus kita yang lucu-lucu itu? Sebenarnya kita bukan ingin menertawakan atau apa. Kadang-kadang namanya orang pada posisi seperti itu kan harusnya bisa jadi contoh ya. Kenapa dia lucu? Karena ketika dia sudah pada posisi yang terhormat seperti itu, ternyata dia nggak bisa jadi contoh sama sekali. Buat orang yang berpikir ini kan lucu. Lucu ini, kenapa dulu kita milih dia? Ini juga lucu, kita harus mikir lagi. Kok kita bodoh gitu ya, milih dia? Bisa menertawakan kita sendiri. Ini lucu banget nih, orang seperti ini kenapa bisa kita pilih? Satu itu. Kedua, kalau toh kita akan bicara ke arah situ, saya lebih ke perilaku mungkin ya. Bukan ke ideologis, bukan, kita nggak akan sampai ke sana, tapi ke perilaku. Bahwa kayak korupsi misalnya, kita menentang korupsi, itu jelas, itu sikap kita jelas banget. Korupsi siapapun orangnya, kalau kita ngomong politik dari partai apapun, kita pasti jadi akan idealisme itu tetap ada. Apa yang bisa ditertawakan dari korupsi, Cak? Sebenarnya bukan bisa ditertawakan, tapi banyak hal yang bisa kita ungkap dari situ. Bagaimana sebenarnya, kenapa nasib kita harus seperti ini kan karena banyak korupsi juga di negara kita. Ya kayak ini aja mungkin yang sensitifnya ya lah, misalnya Al-Quran gitu. Kan disumpahnya pakai Al-Quran. Al-Qurannya aja sendiri dikorupsi gitu kan. Itu berarti kan hebat sekali. Mungkin itu akan membuat beberapa setan geleng-geleng kepala. Gila hebat banget nih orang. Saya aja nggak kayak gitu mungkin ya. Itu kan keterlaluan. Itu kan menurut saya itu yang membuat itu menghibur orang dan menghibur setan juga. Jadi kita ngomong setannya aja terkejut. Korupsi membuat kita seperti ini. Contohnya saya pribadi ya. Harusnya kalau mungkin negara kita ini nggak banyak korupsi itu, negara kita nggak akan seperti ini, dan mestinya saya sudah jadi tentara dulu. Jadi tentara? Ada niat jadi tentara? Oh, kan cuma saya daftar nggak keterima aja. Ya, lu emang nggak keterima, Cak. Nih ngeselin kan? Kan kayak gitu kan? Ngeselin. Oh, jadi nggak ada hubungannya sama korupsinya kan? Nggak ada dia. Dia emang nggak keterima kan aja. Pernah denger nggak kalau mau masuk tentara ada yang bayar-bayar gitu? Iya. Nah, iya. Siapa tahu saya nggak keterima karena itu. Enggak, emang kemampuan kamu. Kan kamu tadi udah menceritakan di awal kalau kamu tuh karena mungkin saya nggak sepintar teman-teman saya. Kan ada seleksi, Cak, dalam hidup itu. Ya namanya orang juga usaha kan. Iya. Anak saya coret-coret seperti itu, saya marahin bener-bener, coret-coret baju waktu itu memang pas kelulusan itu ada. Saya marahin tetangga sampai campur tangan saking saya marahnya sama anak itu. Kenapa kok marah? Maksudnya menurut kata tetangga kan wajar coret-coret. Iya. Jadi yang menurut saya nggak wajar, anak saya baru kelas 2.